Saya dulu ketika nikah maharnya Al-Quran, tapi cuma satu surat pendek, surat At-Tahrim, dan itu intinya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Surat itu pas banget, ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Di halaman kedua banyak untuk perempuan, di halaman pertama banyak untuk laki-laki. Sebetulnya itu bukan mahar, sebetulnya itu lebih ke hadiah. Kalau mahar lebih baik sesuatu yang berharga secara materi. Kecuali kalau nggak ada ya nggak apa-apa, Al-Quran sebagai hafalan. Jadi kenapa nggak nikah? Karena pengen hafal Al-Quran. Kenapa nggak nikah? Saya tidak akan menikah sampai saya menghafal 1000 hadis. Itu jadi azam coba. Makanya kita coba jadikan juga pernikahan itu sebagai semangat. Caranya saya tidak akan nikah sampai titik. Bukan cuma sampai saya punya kerjaan, tapi sampai saya hafal 10 juz Al-Quran mungkin, sampai saya hafal 100 hadis mungkin, sampai saya bisa tahsin mungkin, sampai saya selesai membaca kitab fikih sunnah mungkin yang cuma 2 jilid. Jadikan pernikahan sebagai motivasi untuk melakukan banyak kebaikan. Sehingga Allah akan membantu kita. Wah, hambaku ini keren banget. Kalau dia pengen nikah, dia syaratnya mau hafal 20 juz. Ya udah, saya mudahkan. Begitu dia duduk hafal Quran, loh kok cepat banget hafalannya? Allah mudahin. Allah terlibat di dalam cita-cita kita. Tapi kalau cuma saya nggak akan nikah sebelum kerja, nah ini Allah nggak terlalu terlibat. Karena hanya masalah dunia. Bukankah Allah sebaik-baik pemberi rezeki? Ini baik untuk cewek atau cowok atau calon mertua. Jangan jadikan pekerjaan itu sebagai alasan utama untuk tidak nikah. Boleh, tapi bukan yang utama. Karena saya sendiri membuktikan, ternyata ketika saya menikah itu saya nggak punya pekerjaan, bahkan nggak punya modal. Saya ketika awal nikah mahar saya ngutang. Ngutangnya ke siapa? Ke calon istri. Boleh pinjam dulu nggak? 5 juta aja. Buat apa? Ya buat kita. Nanti saya balikin kalau udah nikah gitu. Nah ini kemampuan bagaimana meyakinkan. Ini yang harus dilatih. Kemampuan meyakinkan calon istri dan calon mertua. Yakinkan. Kemampuan meyakinkan itulah yang menentukan berhasil apa? Tidak, bukan punya modal apa enggak. Banyak orang yang punya modal banyak, tapi dia nggak bisa meyakinkan. Nggak berhasil tuh sampai sekarang. Ternyata tidak ada cewek yang yakin sama dia. Soalnya orangnya nggak pedean mungkin. Kalau saya nggak punya modal juga pede. Kenapa nggak pede? Orang mau ibadah kan Bismillah aja.